العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام وبشار وفضل أبو العباد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحجاج رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. والكبر إنما يكون في القلب ولكن تكون له علامات في الظاهر تدل عليه، فمنها حب التقدم على الناس وإظهار الترفع عليهم وحب التصدر في المجالس والتبختر والإخيال في المشية والاستنكاف من أن يرد عليه كلامه وإن كان باطلا والامتناع عن قبول الحق والاستخفاف بضعفاء المسلمين ومساكينهم. Dan sesungguhnya sifat sombong itu hanya ada di hati. Karena itulah tidak boleh seseorang itu menuduh orang lain sombong, karena nggak ada bentuknya. Artinya sifat sombong itu tidak bisa dideteksi oleh orang lain. Nggak bisa deteksi. Oh, ini Ustaz pakaiannya baru terus, dia nggak mau kalau pakaian biasa, nggak bisa dibilang sombong. Ini kalau kemana-mana pasti punya pengawal, nggak bisa dibilang sombong. Kenapa? Karena sombong itu sifat hati. Dan pada manusia tidak ada komponen yang bisa mengetahui hati orang. Nggak ada pada kita itu yang ada komponen yang mengetahui hati orang, nggak ada. Sehingga dalam hal ini, kalau ada orang merasa orang lain itu sombong, itu dari penyakit su'udzon, dari penyakit dia punya prasangka buruk ke orang. Terus kenapa kita mendalami urusan penyakit hati ini? Itu untuk kita pribadi masing-masing. Jadi kalau sudah kita membahas masalah penyakit hati, stop, jangan menilai orang, tapi kita nilai diri sendiri. Jadi jangan pas kita bahas masalah sombong terus Anda tunjuk, oh ini fulan nih, ini fulan, jangan. Tapi tunjuk ke diri sendiri. Ini kayaknya saya. Karena kalau mau sembuh harus gitu. Kalau orang itu ketika membahas penyakit hati, dia merasa gak ada penyakit itu, tapi dia nuduh yang lain, ini gak sembuh-sembuh. Karena itulah dikatakan oleh beliau, sifat sombong itu hanya ada di hati. Kan tetapi ada tanda-tanda di dalam dohir yang menunjukkan akan hati tersebut. Karena disebutkan al-dhahir alamatul batin.
Dohir itu adalah tanda apa yang ada di batin. Sehingga dalam hal ini, mari kita periksa apakah tanda-tanda ini ada pada kita. Kalau ada, maka berarti mau gak mau kita mengakui punya sifat sombong. Dan harus diobati sesegera mungkin. Karena penghambat seseorang untuk masuk surga, walaupun amalnya berjibun, amalnya numpuk, tapi ada sombongnya, nggak bisa dia untuk masuk surga, nggak bisa. Ya. Karena sombong itu dosa yang nggak bisa diistighfari. Ya, sombong itu dosa yang nggak bisa diistighfari. Saya istighfar biar dosa sombong habis, dah. Itu harus dibersihkan, nggak bisa istighfar. Ya, istighfar itu untuk maksiat-maksiat yang dohir. Tapi kalau urusan sombong ini harus diobati. Nah, kalau nggak diobati sebelum meninggal, maka akibatkan terhambat masuk surga dan harus dicuci di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kata beliau, faminha, di antara tanda-tanda sombong itu, hubbut taqaddum 'alan nas. Senang untuk unggul atas setiap orang. Dia punya keinginan, senang kalau dia ini unggul atas setiap orang. Oh, ini berepot. Ya. Dia senang harus nomor satu. Dia harus nomor satu. Gak boleh, dia gak mau nomor dua, gak boleh. Dia senangnya saya harus nomor satu. Ya apa harus nomor satu? Hubbut taqaddum 'alan nas. Ya, sehingga dalam hal ini hati-hati. Kalau orang itu pengen paling unggul, kenapa? Karena di hati dia merasa saya yang pantas unggul, yang lain gak pantas. Yang lain gak pantas, saya yang pantas. Entah itu mungkin dia melihat dari ini warisan keunggulan dari kakek moyangnya, atau dia merasa lebih banyak ilmunya, lebih banyak ibadahnya, lebih banyak hartanya. Nah, itu semua mengakibatkan dia merasa lebih pantas dan senang untuk unggul dari orang lain. Kemudian di antara tanda yang lain, idharu tarafu alaihim. Dia menampakkan dirinya lebih unggul dari yang lainnya. Contoh ya, duduknya itu gak mau kalau bareng yang biasa-biasa. Dia harus duduk samping orang-orang yang besar. Kalau diundang, undangannya spesial. Kalau cuma lisan gak hadir, harus spesial. Karena dia merasa dirinya spesial, harus dispesialkan. Nah, ini gak baik. Ya, tidak baik. Kemudian hubbut tasoddur fil majalis. Senang untuk duduk di depan kalau ada acara. Depan di sini apa? Di panggung. Dia senang di panggung. Bahkan dia akan jengkel kalau nggak ada yang mengawal dia ke panggung. Wah, ini nggak ngerti saya orang-orang ini. Kok nggak ngerti saya? Harusnya saya di panggung. Nah, perasaan dia senang di panggung ini nggak baik. Oke, memang ada orang yang harus di panggung. Contoh pertama, ya, yang pengisi acara mau nggak mau di panggung, jangan ada di belakang. Yang kedua, ketua panitia harus di panggung, mau dia nanti sambutan. Ketiga, tokoh-tokoh agama itu harus di panggung. Kalau yang ketua panitia di belakang, ya enggak, saya mau di belakang aja, mau tawadhu saya Ustaz. Tapi bukan tawadhu, dia pengen nanti dikawal sama orang banyak. Ayo. Nah, orang-orang ngerti, Masya Allah dia tawadhu, dia di belakang. Itu sombong. Malah dia pengen dikenal orang tawadhu. Dia pengen dikenal sebagai orang tawadhu.
ini penyakit lain lagi. Ya, dia memang harusnya di depan. Mungkin karena sebagai contoh dia menceramah. Atau yang kedua dia sebagai yang dituakan, ditokohkan di situ. Cuman dia sengaja di belakang. Kenapa? Karena biar orang tahu kok di belakang, masya Allah, dikawal orang banyak, ditarik. Akhirnya orang-orang lihat semua. Nah itu yang dia cari. Apa? Biar dia terkenal sebagai ahli tawadhu. Nah ini repot lagi, penyakit lagi yang baru. Ya. Sehingga dalam hal ini hati-hati. Kalau memang Anda termasuk orang-orang yang harus di depan, jangan dulu di belakang, langsung di depan. Dan itu bukan sombong. Karena memang kalau depan kosong siapa yang ngisi? Yang bagian depan ini penceramah, ketua panitia, tokoh-tokoh agama situ depan memang. Kenapa? Karena memang mereka yang mengisi. Bukan sombong ketika dia itu datang langsung depan, itu bukan sombong. Karena memang situ tempatnya. Nah beda kalau ada orang keinginan pingin betul kapan saya di panggung ya, kapan di panggung, ini tidak baik. Ya tidak baik. Nah kemudian di antara tanda-tanda kesombongan wat-tabakhtur wal ikhtiyal fil isyah. Kalau jalan itu jalannya congkak. Jalannya itu jalan congkak, bukan jalan orang yang tawadhu. Ini kelihatan dari cara jalannya. Ketika Allah menyebutkan ciri-ciri hamba Allah yang benar-benar, itu Allah berfirman, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Ar-Rahman, yaitu hamba-hamba Allah yang benar-benar, yaitu mereka yang berjalan di bumi Allah hauna, dalam keadaan tawadhu, tidak sombong. Artinya enggak sombong, yaitu yang pertama, ya, dia menyebarkan salam. Tidak risih memulai salam ke orang lain. Itu bentuk tawadhu. Kemudian kalau dia diajak ngomong, dia menoleh, bukan cuman kepala, sak badan-badannya noleh. Kalau ada yang manggil, dia berhenti. Ya, bahkan disebutkan Nabi SAW itu pernah ketika naik unta dipanggil seorang nenek-nenek untuk tanya sesuatu. Turun Nabi dari untanya, duduk dengan nenek tadi itu untuk menjawab apa yang dia tanyakan tentang agama. Ini bentuk tawadhunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Di antara ciri-ciri ada sombong di hati, wal istingkar min an yuradda alaihi kalamu wa in kana batilan. Ada perasaan jengkel ketika pendapatnya ditolak. Ini kalau musyawarah, dia ini pengennya pendapat dia harus yang dipakai. Dan dia jengkel kalau pendapat dia itu ditolak. Padahal ngerti ini salah. Artinya ada yang lebih baik. Tapi dia jengkel. Ini bentuk ada sombong. Kenapa ada musyawarah? Karena mencari siapa pendapat yang paling benar, yang paling baik. Pendapat baik banyak, tapi yang paling baik mana? Biasanya orang kalau sedang musyawarah itu tanda tawadhu. Ya. Kalau orang nggak sedang musyawarah, ini ada sombongnya. Jangankan kita, Nabi SAW saja diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran untuk musyawarah. Padahal tidak ada manusia yang diberi akal yang sempurna kecuali Nabi Muhammad SAW. Tapi lihat bagaimana Allah berfirman, wasyawirhum fil amri. Dan musyawarahlah engkau ya Muhammad dengan sahabat-sahabatmu dalam setiap perkara. Nabi disuruh musyawarah. Padahal Nabi itu kalau sudah ngomong A, sahabat pasti nurut. Gak mungkin sahabat itu mau nolak atau mau ngeritik, gak ada.
Tapi lihat, Nabi dididik oleh Allah Ta'ala untuk musyawarah. Musyawarah. Padahal soal itu nggak ada yang berani ngeritik Nabi kalau sudah berpendapat. Tapi Nabi menurunkan levelnya. Kenapa? Sebagai tuntunan untuk kita, suri tauladan agar kita itu sehebat apapun tetap musyawarah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah memang Anda musyawarah, Anda harus siap. Kalau pendapat Anda nggak dipakai, Anda harus siap. Jangan, oh ini harus dipakai pendapat saya, tidak bisa. Walaupun pemimpin musyawarah, pemimpin itu hanya mengumpulkan pendapat, nanti dilihat ini positifnya lebih banyak apa negatifnya, itu aja. Nah, fulan, saya punya usul gini, maka ditanya apa positifnya usul Anda. Terus tanya yang lain, ini usul kayak gini negatifnya di mana? Ditimbang lagi. Kalau lebih banyak positifnya, maka cari ada yang nggak ada negatifnya. Nah seperti itu musyawarah. Ini Nabi diajari demikian. Karena itulah sifat sombong ketika orang itu tidak mau kalau pendapatnya ditolak, harus dipakai. Nah ini bentuk kesombongan. Ya. Kemudian yang selanjutnya wal imtina min qabulil haq, yaitu dia menolak menerima kebenaran, nggak mau dinasehati. Nah ini ya, kadang-kadang kalau ada yang nasihat, oh ini orang mana? Ini umurnya di bawah saya. Oh ini belum ini saya. Nah ini padahal di dalam konteks hikmah Nabi pernah bersabda gini, al-hikmah dhalatul mu'min. Hikmah itu ilmu, nasihat baik itu barang hilangnya orang mukmin. Artinya apa? Itu milik Anda. Ketika ada orang yang menemukan, ngasih itu pada Anda, ambil. Karena itu milik Anda, wahai muslim. Hikmah itu barang hilang milik kita. Kenapa hilang? Karena kita nggak terpikir. Pas disampaikan kebaikan, ambil, itu milik Anda. Bahkan kata seorang ahli hikmah Arab, orang ahli hikmah Arab mengatakan, kulil baydah walau kharajat min duburid dajajah. Makanlah telur itu walaupun keluarnya dari dubur ayam. Kalau keluar dari dubur ayam najis ya jangan. Kotoran jangan diambil. Tapi kalau telur ambil, Pak, walaupun dari dubur ayam. Makan enggak apa-apa. Artinya apa? Nasihat itu walaupun dari orang yang salah, orang bejat, tapi nasihat ambil, jangan ditolak. Ini orang yang jahat, apalagi yang baik, ambil. Karena itulah ciri seorang mukmin itu senang dinasehati. Disebutkan dalam Al-Quran, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan wahai Muhammad, karena peringatan itu manfaat untuk yang beriman. Kata ahli tafsir mengatakan, ciri-ciri orang mukmin senang dinasehati. Apa artinya? Mereka ini senang majelis ilmu, karena di situ dia dapat nasihat. Di situ dia dikasih tahu tentang kebaikan, senang dia. Dan dia akan haus ketika tidak ada yang nasihati dia, haus. Ini ciri orang mukmin. Karena namanya belajar itu, Pak, urusan belajar agama sampai wafat, bukan sampai lulus. Ini bedanya, ya. Ada tolabul ilmi, pencari ilmu. Pencari ilmu itu nggak ada batas umur. Nggak ada batas umur. Nabi SAW pernah bersabda, utlubul ilma minal mahad ilal lahad. Tuntutlah ilmu agama dari semenjak engkau di buayan ibumu, di gendongan ibumu, sampai masuk liang lahat. Artinya sampai meninggal. Bahkan Nabi SAW, beliau memberi hadiah. Itu Nabi bersabda, man mata wa huwa fi talabil ilm mata syahida.
Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia masih belajar ilmu, kayak sampean nawaitu niat tiap Kamis subuh hadir majelis. Kalau selain Ramadan tiap malam Jumat saya niat hadir majelis tiap malam Jumat. Kemudian meninggal, maka Anda meninggal syahid karena pencari ilmu. Dengan syarat niatnya istiqomah. Saya niat kalau nggak ada udzur tiap malam Jumat hadir. Paham nggak paham? Yang penting hadir. Berarti Anda masuk kategori mencari ilmu. Nah ini orang mencari ilmu tidak kenal kelas. Kalau kelas itu nyari rapor, nyari ijazah baru ada kelasnya Pak. Biasanya kalau saya perhatikan ya, orang kalau belajar tujuannya nilai, lulus hilang semua ilmunya. Karena yang dia cari bukan ilmu, dia nggak nyari ilmu, dia nyari nilai. Tapi kalau orang niat nyari ilmu, sampai tua ilmunya masih ada. Karena memang Allah memberikan seseorang menurut niatnya. Niat engkau apa? Orang yang belajar demi lulus ujian, bisa dia ujiannya. Tapi habis lulus tanya lagi. Banyak yang lupa dia. Karena dia niatnya untuk ujian, bukan untuk diamalkan. Ini bedanya. Sehingga Allah itu memberikan setiap orang niatnya masing-masing. Karena itulah penting masang niat yang baik. Kemudian apa? Wal istighfar bi dha'afatil muslimin wa masakinihim. Meremehkan, merendahkan orang-orang lemah daripada muslim. Lemah ekonominya, lemah kesehatannya, lemah di dalam pengaruh di masyarakat, orang pinggiran, merek jelata. Dia meremehkan karena dia mungkin punya pangkat, punya ini, itu tanda sombong. Bahkan ada yang kadang-kadang merisik duduk dengan orang fakir, ini nggak baik. Duduk dengan orang fakir risik, loh dia muslim, saudara Anda. Jangan. Disebutkan sifat Nabi SAW itu di dalam biografi beliau, bahwasanya kana aktsaru julasaihi al-fuqara wal masakin. Teman duduk Nabi itu kebanyakan orang fakir dan orang miskin. Kebanyakan teman duduk Nabi itu orang fakir miskin. Pertama, kenapa? Karena memang untuk tanda tawadhu itu tidak membedakan siapapun. Pertama, tanda tawadhu tidak membedakan siapapun. Duduk dengan siapapun. Yang kedua, orang yang sering duduk dengan fakir miskin, dia gampang bersyukur. Kenapa? Kalau sudah duduk dengan mereka, kita akan tahu keluhan mereka. Ada yang ngeluh belum bayar kontrakan, ada yang ngeluh SPP anak belum bayar sekian bulan, ada yang ngeluh ini. Akhirnya tumbuh syukur, alhamdulillah, saya ada aja. Saya ada kendaraan, ada ini. Itu bersyukur. Kalau orang duduknya hanya dengan yang kaya, yang satu bahas bisnisnya, penghasilannya sekian M per bulan, yang satu bahas koneksinya orang-orang besar, akhirnya dia anggap dirinya itu gak ada nikmat, dia anggap dirinya kurang. Akhirnya apa? Kurang syukur terus. Karena yang dia bandingkan orang-orang kaya urusan dunia. Padahal Nabi SAW sudah kasih tahu, kalau urusan dunia, pandang yang lebih rendah. Kalau urusan akhirat, pandang yang lebih tinggi. Kenapa? Kalau urusan dunia, pandang yang lebih rendah, agar Anda bisa mensyukuri nikmat yang ada pada Anda. Karena itulah, ya sesekali sampai itu lihat acara-acara contoh kayak bedah rumah. Dulu ada itu, nggak tahu kalau sekarang. Bedah rumah atau apa yang ini acara membantu orang-orang fakir. Oh ini rumahnya kayak gini, terus dapat bantuan. Itu sampai yang lihat ada orang yang di bawah Anda betul itu banyak. Akhirnya apa? Tumbuh rasa syukur. Alhamdulillah, saya nggak seperti itu. Alhamdulillah, enak syukur.
Sering-sering lihat itu. Kalau memang kita ini enggan untuk duduk dengan orang fakir, acaranya kayak gitu itu tonton agar tambah syukur Anda. Menjenguk orang-orang sakit, ada yang dia kemana-mana nggak bisa kecuali di papa, sampai ke kamar mandi pun di papa. Padahal kalau kita tahu mungkin dia malu, ya Allah saya ini mau nggak mau buang air ya kelihatan teman karena yang napah dia. Saya nggak bisa sendiri. Maka dia itu bersyukur sampai alhamdulillah saya kemana-mana bisa sendiri. Ya nggak sampai dikawal kemana-mana, nggak sampai di papa. Ini syukuri. Kapan mensyukurinya? Waktu melihat orang yang nggak punya nikmat. Nah di antara teman orang fakir seperti itu. Nah kemudian di antara tanda-tanda sombong ya adalah at-tazkiyatun nafsi wa sana 'alaiha. Menganggap dirinya suci. Ya apa maksudnya dirinya suci? Menganggap dirinya pasti surga. Ini nggak boleh. Nggak boleh orang itu menganggap dirinya pasti surga. Nggak boleh. Walaupun dia banyak amal. Walaupun dia banyak amal. Karena itulah disebutkan oleh Nabi SAW, innamal ibrah bil khawatim. Sesungguhnya yang menjadi patokan orang itu bahagia di akhirat atau sengsara di akhirat itu akhir hidupnya kayak apa. Anda mungkin ada yang 5 waktu mulai balik dulu, nggak pernah dari masjid. Di masjid terus 5 waktu. Sampai umur 60, 70, jangan bangga dulu. Jangan merasa aman karena Anda masih hidup, belum mendapat titel husnul khotimah, jangan merasa aman. Ini ya, hati-hati. Kadang-kadang ada orang, kalau saya 60 tahun di masjid terus, masa masuk neraka? Oh, hati-hati. Iblis itu, iblis. Sebelum dia sombong pada Nabi Adam, sebelum diusir dari surga, itu ibadah kepada Allah 185.000 tahun. 185.000 tahun. Namanya bukan iblis. Namanya itu az-zahid yang zuhud, al-abid yang ahli ibadah. Nama dia, gelarnya itu banyak iblis itu. Tapi setelah dia nggak mau sujud pada Nabi Adam, diusir, baru titel iblis ada. Sebelumnya bukan iblis namanya. Ibadahnya kayak apa? Tapi lihat akhir yang menentukan. Sehingga yang kedua, jangan meremehkan ahli maksiat. Jangan meremehkan ahli maksiat karena dia masih hidup, kita nggak tahu akhir umurnya kayak apa. Banyak kok orang-orang yang awalnya bejat tapi di akhir umur jadi baik. Bahkan disebutkan dalam kitab biografi para wali-wali zaman dulu, namanya Risalah Al-Qusairiyah. Itu di awal-awal, nama-nama wali di awal-awal itu wali-wali yang dulu punya masa kelam. Imam Malik bin Dinar, Imam Fudail bin Iyad, dulunya punya masa kelam. Tapi kok jadi wali? Allah yang maha bisa berubah. Allah maha berubah, bisa merubah keadaan. Sehingga dalam hal ini jangan putus asa orang yang bergelimang dosa. Karena dia masih hidup, punya kesempatan dapat husnul khotimah, kejar. Dan orang yang banyak taat, jangan jumawa. Jangan merasa yakin surga karena Anda masih hidup, belum dapat husnul khotimah, jangan jumawa. Kalau mau sombong habis mati sombong silahkan, tidak apa-apa. Jingkrak-jingkrak silahkan sampai. Tapi habis dipastikan husnul khotimah. Ya kalau belum jangan yakin, nggak bisa. Nggak ada yang menjamin amal kita itu jadi surga, itu nggak ada. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, la yadkhulu ahadukum al-jannah bi amalih. Tidak ada dari kalian yang masuk surga karena amalnya, enggak.
Terus sahabat tanya, dengan apa ya Rasulullah? Bal bi rahmatillah. Semuanya dengan rahmat Allah. Semua dengan rahmat Allah. Karena itulah gak boleh orang itu, saya sudah banyak ibadah Ustaz, masa gak punya kaplingan di surga? Kaplingan itu kalau Anda dapat husnul khotimah. Amal itu hanya untuk tingkatan di surga, amal. Tapi untuk masuknya dengan rahmat Allah, bukan dengan amal kita. Sehingga hati-hati merasa diri sudah suci. Merasa diri pasti surga, hati-hati. Karena itulah orang-orang soleh itu tambah umur, tambah sregep ibadahnya. Tambah umur, tambah rajin. Kenapa? Karena injury tembak. Ini detik-detik waktu terakhir. Karena orang tambah umur itu hakikatnya tambah dekat mati. Ajal itu ditentukan oleh Allah semenjak kita 4 bulan di perut ibu. Fulan umurnya anggap 70. Bahkan sampai nafasnya sudah terhitung. Karena itulah orang panjang umur hakikatnya umurnya berkurang, bukan bertambah. Karena umur nggak bisa berubah sebagaimana ditetapkan, nggak bisa berubah. Nah karena itulah orang-orang soleh itu tambah umur, tambah taat, tambah takut pada Allah. Kenapa? Karena dia tahu intinya akhir umur kayak apa. Cuma Nabi SAW sudah memberi kita tips. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, yamutul mar'u ala ma asya. Seseorang itu akan meninggal tergantung keadaan dia waktu hidup yang dominan apa. Dominan taat, insya Allah meninggalnya baik. Tapi saya nggak jamin 100%. Insya Allah. Tapi kalau masa hidupnya lebih banyak dominan buruk, biasanya meninggalnya seperti itu juga. Kalau nggak salah seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, di luar negeri itu ada seorang khotib pas tanggal 9 Ramadan, tengah-tengah khutbah wafat. Setelah dicek biografinya, ini orang memang sering khutbah. Kemana-mana sering khutbah. Meninggalnya waktu khutbah. Keindahan, wafat yang indah. Waktu ibadah, di masjid lagi. Di hari yang paling baik, Jumat. Nah ini yang seperti yang kita kejar. Kita iri pada orang-orang meninggalnya waktu hadir di majelis taklim, meninggalnya waktu baca Quran, waktu sholat. Itu yang kita cari. Kenapa? Ini pasti husnul khotimah. Kalau yang ibadah banyak masih hidup, belum tentu. Bahkan kata ulama mengatakan walaupun orang kafir, kita lihat orang kafir yang masih hidup, jangan sombong pada dia. Karena kita nggak tahu, bisa jadi dia dapat hidayah sebelum meninggal. Kita nggak ngerti. Karena yang tahu fulan ahli neraka, ahli surga itu Allah, bukan kita. Kita nggak bisa, oh ini fulan neraka ini, nggak bisa. Karena kita nggak ngerti akhir umurnya kayak apa. Dan kita juga nggak paham akhir umur kita kayak apa. Sehingga sama-sama tawadhu, sama-sama merasa diri tidak merasa unggul dari yang lain. Ya, ini penting dalam hal tersebut. Kemudian di antara tanda-tanda sombong, wal fakhru bil aba min ahli din wal fadl. Berbangga dengan orang tua yang alim, berbangga dengan kakek moyang yang soleh. Ini hati-hati. Oh bapak saya, oh kakek saya, ulama iya, sampean kan jadi apa? Karena kakek moyang Anda menjadi orang hebat karena tawadhu. Sampean sombong dengan mereka, amal Anda nggak sama kok sombong. Ini nggak baik, nggak boleh. Ini yang biasanya itu orang-orang yang sering membanggakan nasab. Oh kalau nasab saya paling afdal katanya. Itu tanda sombong, jangan. Ya, oh ini saya anaknya kiai, saya keturunan ini. Karena Allah nggak lihat itu, yang Allah lihat amal engkau kayak apa.
Sombong dengan amal saja nggak boleh, apalagi sombong dengan amal orang lain. Anda sombong dengan amal Anda, itu aja nggak baik. Apalagi sombong dengan amal orang lain. Siapa? Dia kakek Anda. Siapa? Ini penting. Ya, termasuk dia ini dekat betul dengan orang alim di zaman itu. Ya, dekat betul. Atau dia muridnya Syekh Fulan. Dia bangga, membanggakan ibu saya muridnya ini, muridnya. Tidak masuk sombong. Jangan, ya. Karena keberkahan ketika Anda mendapat sedikit daripada sifat guru Anda. Dan diantaranya pasti tawadhu. Kalau Anda nyombongkan guru, berarti Anda nggak dapat sifat dia. Tidak bisa. Sehingga dalam hal ini hati-hati. Sombong dengan perkara yang itu ada nilai di sisi Allah nggak baik. Ibadah, ilmu, ketakwaan itu nggak baik. Apalagi sombong dan sesuatu yang nggak ada nilainya. Harta, jabatan, ketampanan, apa gunanya itu semua? Nggak ada nilainya. Ya. Nah, kemudian kata beliau wadzalika madmumun mustakbah, maka itu semua tercela dan sangat buruk, ya. Waqad yubtala bihi ba'd auladil akhyar. Ada kalanya sebagian anak-anak orang soleh kena masalah ini, musibah ini. Apa? Bangga dengan nasab kakek moyangnya. Hati-hati. Abah saya kiai sampai jadi apa? Itu aja. Sampai jadi apa? Gak usah bangga dengan. Ya, ini. Sini dikatakan sini waman iftakhara 'alan nas binasabih. Barang siapa yang berbangga kepada orang lain dengan nasabnya, dengan kakek moyangnya, maka hilang keberkahan mereka dari anak itu. Berarti anak itu gak dapat berkah dari kakek moyangnya. Kenapa? Dia aja sudah sombong, padahal orang tuanya dapat derajat tinggi karena solehnya. Dan di antara soleh itu apa? Tawadhunya. Dia gak tawadhu. Kayak apa dia mau dapat berkah? Ya. Sehingga dalam hal ini Nabi SAW bersabda, "Man batuha bihi amaluh lam yusrif bihi nasabuh." Barang siapa yang amal dia itu lambat, amal solehnya lambat untuk menuju kepada Allah, maka nasab dia nggak bisa mempercepat untuk dia sampai kepada Allah, nggak bisa. Nggak ada orang jadi wali karena nasab, itu nggak ada. Tapi karena amal, semua karena amal, ya. Sehingga dalam hal ini Nabi SAW bersabda, ya, la fadla li ahmar ala aswad. Tidak ada kemuliaan untuk orang li ahmar yang kulit putih atas yang kulit hitam, nggak ada. Atau suku ini lebih mulia suku ini, nggak ada seperti itu. Wala li arabiyyin ala ajami, dan tidak ada kemuliaan untuk orang Arab dari yang enggak Arab, atau dari pribumi dari pribumi, enggak ada. Oh, saya pribumi mulia, kata siapa? Enggak ada. Oh, ini pendatang enggak mulia, kata siapa? Apa yang membedakan? Illa bittaqwa, kecuali yang membedakan takwa. Dan takwa itu hanya Allah yang tahu. Orang merasa dirinya bertakwa berarti enggak bertakwa. Orang yang merasa dirinya bertakwa berarti nggak bertakwa. Karena orang bertakwa itu ngakuin dirinya penuh dosa, itu takwa. Kalau sudah ngaku dosa, apa yang disombongkan? Harusnya tawadhu. Nah, seperti itu. Sehingga dikatakan, kata beliau menyambung, wa inna hubbal khumul wal ikhtifa, dan sesungguhnya senang tidak dikenal orang. Gak seneng viral, seneng gak dikenal orang, artinya gak seneng viral, gak seneng orang ngerti dia, ya, itu termasuk akhlak orang-orang soleh. Ciri-ciri orang sombong seneng viral, seneng orang kenal, ini lo saya, tapi orang-orang yang soleh gak mau itu. Cukup hanya Allah yang tahu ibadahnya, karena hanya Allah yang bisa membalas.
Dan Allah Maha tahu. Anda nggak perlu woro-woro biar orang ngerti, nggak perlu. Allah ngerti walaupun Anda sholat di dalam kamar, nggak istri pun nggak ngerti, tetap Allah tahu. Anda menangis ketika pura-pura tidur, ya menangis dosa, Allah tahu, Allah balas. Ketika seorang menyembunyikan amal, maka di situ nilainya bertambah. Nilainya bertambah. Ya, kenapa demikian? Karena dia nggak ingin orang lain tahu. Cukup Allah yang Maha tahu, yang tahu amal kita. Waridho bidun minal majlis, dan dia ridho duduk di belakang, dimanapun dia datang, di situ tempat yang ada duduk, itu tanda tawadhu. Dimanapun dia berada, ya sudah ada full di depan, di dalam penuh, ya sudah tempat sandal duduk. Nggak harus dia melangkah. Saya masa bergamis di tempat sandal. Nah, jangan masuk sudah. Kalau sudah penuh jangan bikin gaduh di dalam. Duduk di tempat Anda terlambat, ya di belakang duduk. Nah, seperti itu ciri orang soleh. Kemudian fahris ayyuhal mu'min ala dzalik. Maka usahakan wahai orang mukmin punya sifat itu, karena itu tanda tawadhu ya. Pak insyaallah semoga kita diberi oleh Allah taufik dan hidayahnya untuk memperbaiki batin kita dan untuk diberi akhlak-akhlak yang terpuji sehingga kita dipantas untuk berkumpul dengan orang-orang soleh kelak di akhirat. Ala hadiniyah wa kulliyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم بما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخي الأنقياء لنا نهضى بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.